Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berakhlak mulia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang ihsan. Apa arti ihsan? Secara sederhana, ihsan adalah mengerjakan sesuatu dengan baik. Tampaknya engkau heran dan bertanya-tanya, apakah mengerjakan sesuatu secara baik termasuk akhlak? Ya, bahkan ia tergolong akhlak utama Islam, ihsan dalam bekerja, ihsan dalam bergaul, ihsan dalam berbicara. Semua termasuk akhlak Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senang jika kalian mengerjakan sebuah pekerjaan dengan baik. Hadis riwayat Al-Tabrani dalam Mujam Al-Awsat hadis nomor 901. Abu Ya'la dalam musnadnya hadis nomor 4386. Tidakkah kau ingin dicintai Allah? Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Tunjukkan sikap ihsanmu, pasti Allah mencintaimu. Ayat-ayat ihsan. Bacalah ayat-ayat berikut dengan kalbumu dan hiduplah bersamanya. Allah menyuruh untuk berbuat adil, bersikap ihsan, dan memberi kepada kaum kerabat. Quran Surat Al-Nahl ayat 90. Renungkan beberapa perintah pertama pada ayat ini, berbuat adil, bersikap ihsan, dan memberi kepada kerabat. Jika engkau memang cermat, apakah engkau memperhatikan kata, menyuruh? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu, mereka yang bisa menahan emosi, memaafkan manusia, dan Allah senang kepada orang yang berbuat ihsan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Allah juga berfirman, sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Renungkan ayat di atas sekali lagi. Bayangkan, kasih sayang Allah sangat dekat dengan siapa? Dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sabarlah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Quran Surat Hud ayat 115. Tidak ada balasan bagi perbuatan ihsan kecuali ihsan. Quran Surat Al-Rahman ayat 60. Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan. Quran Surat Al-Nahl ayat 128. Maha suci Allah. Orang yang berbuat ihsan merasakan kebersamaan dengan Allah. Sungguh sebuah perasaan yang layak mereka miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang berbuat ihsan mendapatkan balasan terbaik, surga. Berikut tambahannya. Quran Surat Yunus ayat 26. Apa tambahan yang dimaksud? Tambahan yang dimaksud adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat di atas begitu menggugah kalbu. Sebab, ia kalbu yang suci, beriman, bertakwa, dan bertambat dengan Tuhannya. Jika ternyata ayat-ayat tersebut tidak membuatmu tergugah, engkau harus membersihkan hatimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Pusatkan perhatianmu kepada kata-kata di atas. Engkau disuruh berbuat ihsan dalam segala hal. Bukankah Nabi bersabda, Allah mewajibkan. Lalu letakkan di bawah kata, segala hal, 60 garis. Engkau disuruh berbuat ihsan, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Apa saja yang terpikir, di dalamnya engkau dituntut berbuat ihsan. Maha suci Allah. Ya, Nabi Muhammad memang diberi kemampuan berbicara singkat dan padat. Sebuah contoh yang tak terpikirkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal, maka, apabila engkau membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila menyembelih, sembelihlah dengan baik. Mengapa beliau mencontohkan semacam itu saat berbicara tentang ihsan? Ketika menyembelih burung, ketika menyembelih anak sapi, dalam hal yang semacam ini pun kita harus bersikap ihsan. Demi Allah, itu contoh bagi orang berakal. Logiskah seseorang yang berlaku ihsan dalam menyembelih, tidak bersikap ihsan dalam hidupnya? Sungguh sebuah contoh yang tak pernah terpikirkan. Akhlak yang hilang. Bagaimana pendapatmu?
Mengapa akhlak ini telah pudar di antara kita sekarang? Karena itulah, kita dituntut menyempurnakan akhlak ini. Ada istilah yang kini populer bagi kita, kerja serampangan. Bukankah kerja serampangan itu kebalikan dari ihsan? Ihsan adalah bukti akhlak yang baik, sementara kerja serampangan adalah bukti. Niat ihsan saja tidak cukup. Sejenak kita lanjutkan hadis di atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Maka, apabila engkau membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaknya kalian menajamkan pisaunya dan meringankan hewan sembelihannya, jangan disiksa. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 5028, Abu Daud, hadis nomor 2815, Al-Tirmidzi, hadis nomor 1409, Al-Nasai, hadis nomor 4417, Ibn Majah, hadis nomor 3170, dan Imam Ahmad, hadis 4/23. Seolah-olah Nabi berkata kepadamu bahwa niat untuk berbuat ihsan saja tidak cukup. Tetapi, pergunakan berbagai sarana untuk berbuat ihsan. Bagaimana engkau berbuat ihsan dalam menyembelih? Engkau harus menajamkan pisaumu dan tidak menyiksa sembelihanmu. Misalnya, saat mengulang pelajaran, engkau berniat untuk berlaku ihsan dalam mengulang pelajaran. Niat saja tidak cukup, tetapi, pilih waktu yang tepat, tempat yang kondusif, penyinaran yang sesuai. Pergunakan berbagai sarananya, lalu kerjakan. Engkau tidak akan bisa menunaikan ibadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Zat yang membaguskan segala ciptaannya. Perhatikan bagaimana Allah bersikap ihsan dalam segala hal. Renungkanlah ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zat yang membaguskan segala ciptaannya, Quran Surat Al-Sajdah ayat 7. Tidak ada yang cacat, rusak, atau kurang dalam ciptaan Allah. Tatkala menggambarkan langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuatnya indah bagi orang yang memandang, Quran Surat Al-Hijr ayat 16. Bahkan, Allah menguatkan dengan firman-Nya, maka lihatlah kembali apakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang. Lalu lihatlah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan cacat sementara ia dalam kondisi payah. Quran Surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Allah Maha Indah. Dia menyenangi keindahan. Maha mulia Sang Pencipta yang agung. Maha suci Zat yang telah membaguskan segala ciptaannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam. Mari kita bayangkan seandainya langit hanya mempunyai dua warna, putih dan hitam. Kira-kira, Tuhan mampu atau tidak? Tentu saja Dia mampu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Akan tetapi, perhatikan sifat ihsan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan jumlah warna berikut tingkatannya di langit. Sungguh warna-warna yang menyenangkan. Kudengar lisanmu mengucap hamdalah, tasbih, dan tahlil. Dari sekarang tebarkan beragam jenis perhatianmu ke langit. Demi Allah, ia sangat indah. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk berbuat ihsan sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu? Dia telah membentuk kalian, dan Dia membaguskan bentuk rupa kalian. Quran Surat Ghafir ayat 64. Sekarang tibalah giliranmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Tin ayat 4. Perhatikan letak kedua mata, letak lisan, dan hidung. Ucapkan, segala puji bagi Allah yang telah membaguskan bentuk rupa kami, saat engkau melihat binatang. Bayangkan seandainya posisi mata digantikan oleh hidung, lalu posisi hidung digantikan oleh mata. Bayangkan pula seandainya kedua telinga terletak di tengah rambut. Ya Allah, wahai Tuhan, segala puji bagimu sesuai dengan keagunganmu dan besarnya kekuasaanmu.
Dia telah membentuk kalian, dan Dia membaguskan bentuk rupa kalian. Segala puji bagi Allah atas penciptaan ini. Dia zat pemilik ihsan. Tanpa itu, bentukmu, hendaknya ia menjadi panji kita. Engkau harus berbuat ihsan dalam segala hal dalam hidupmu. Hendaknya yang menjadi panjimu adalah, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu kitab suci yang serupa kualitas ayat-ayatnya, dan berulang-ulang, yang merinding karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Lalu kulit dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Sementara orang yang Allah sesatkan, tiada satupun yang bisa memberi petunjuk padanya. Quran Surat Al-Zumar ayat 23. Demi Allah, Ia adalah sebuah esensi yang agung. Dialah zat yang menurunkan kepada kita kitab suci terbaik. Tidakkah engkau malu kepada Allah? Dia telah membaguskan penciptaan alam, membaguskan bentuk rupamu, membaguskan kitab suci yang diturunkan kepadamu. Namun, engkau tidak bersikap ihsan. Engkau berkata, aku akan bersikap ihsan, insya Allah. Bukan engkau yang kumaksud, saudaraku. Tetapi, mereka yang tidak bersikap ihsan. Bentuk-bentuk ihsan, ihsan dalam ibadah. Tampaknya engkau bertanya, apa hubungan ihsan dengan ibadah? Kujelaskan padamu, salat, misalnya, ia adalah ibadah. Tetapi, ketika engkau membaguskan salat, itu adalah akhlak. Jadi, saat engkau menunaikan salat dengan sebaik-baiknya maka ia disebut ihsan. Dengan demikian, akhlak terkait erat dengan ibadah. Sekarang, bagaimana agar aku bisa berlaku ihsan dalam ibadah? Dalam hadis yang terkenal, ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, ia bertanya kepadanya guna mengajarkan kepada kita beberapa urusan agama. Saat ia bertanya kepada Nabi SAW, beritahukan padaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 50 dan nomor 4777, Muslim hadis nomor 97 dan nomor 98. Bisakah engkau melakukannya saat salat, yakni, merasakan bahwa Allah melihatmu? Bagaimana kira-kira kondisi salat tersebut? Pasti engkau akan membaguskannya, sebuah pemikiran yang sangat indah. Ayo kita bersepakat sekarang. Kita beribadah kepada Allah dengan cara semacam itu dalam sehari. Yaitu, engkau beribadah kepadanya seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Kau rasakan pengawasan Allah yang sangat cermat dalam setiap langkah, dalam ibadah, dan dalam segala hal. Allah mendengarku, Allah melihatku, Allah mengetahui keadaanku. Melewatkan satu hari penuh dari umurmu dengan ibadah ihsan akan membuatmu menjadi manusia yang berbeda. Saat bangun tidur, saat bergerak, saat tertawa, saat berbicara, saat mengulang pelajaran, dan saat bekerja. Betapa banyak hari-hari yang kita lewatkan tanpa arti. Mari kita jalani hari kita dengan cara yang disukai dan disenangi Tuhan. Kelihatannya sekarang jiwamu mulai menerima akhlak ihsan. Bersyukurlah kepada Allah. Sahabatku yang berakhlak mulia, bentuk-bentuk ihsan yang lainnya akan kami bahas di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.